yang dicari pada gadis-gadis, para penjaga. Itu berjaga, bukan janda, bukan ya? Bisa juga. Bisa juga. Yang lagi dicari itu adalah jodoh. Ini Pak Ustadz nih. Jodoh. Jodoh. Aduh, Pak Ustadz. Ya. Sebetulnya ketika orang nih ada yang cerita sama saya tuh udah ikhtiar banget. Udah tawakal juga, udah berdoa sama Allah supaya dia dosa didekatkan. Tapi kok bukan dekat, kok malah sepi. Makin sepi ini saya. WA sepi. Ada yang ngomongin operator. Ada yang SMS operator katanya. Itu sama ini kartu kredit. Itu gimana Pak Ustadz? Apa ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja dari di pribadi atau dari orang tuanya atau gimana Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi jodoh, itu banyak sisi yang harus kita benahi. Jodoh, kalau seorang wanita harus menemukan laki-laki, laki-laki harus menemukan wanita. Itu sama seperti pasangan orang tua kita. Kita anak juga dengan orang tua kita. Satu hal yang harus kita ketahui adalah sering hormatkah kita kepada orang tua, itu nomor satu. Karena pada anak wanita biasanya yang sering saya amati itu adalah dia kurang dekat dengan ayahnya. Jadi dia dipikir kalau dia sudah sekolah, dia sudah ngikutin alur umum ini sudah normal aja. Kemudian pada waktu dia menginginkan jodoh itu dia tuh berpikir Allah itu pembantunya. Saya sudah sekolah, sudah kerja, sekarang saya pingin nikah, kan gitu. Jadi dia tidak sengaja atau disengaja, dia itu seperti Allah itu pembantunya. Jadi orang itu tidak pernah tahu kalau sudah sekolah sudah, tinggal jodoh. Ya sudah, ya Allah, saya beri aku jodoh. Nah, enggak seperti itu ceritanya. Kalau saya dulu takut nggak laku. Loh, kalau itu kan ikhtiarnya terus. Iya, kan ya begitu bilang ya namanya aur-auran gitu ya. Ya kan kita bagaimana ini dapat apa jodoh gitu ya. Waduh, ini saya bilang saya laku apa enggak kan begitu. Namanya bujangan, ya kan? Masya Allah itu ada sekitar lah mikir seperti itu, ada sekitar tetap ada lah ya, normal itu ya. Gitu. 5 tahun mikir begitu. 5 tahunan. Itu bagus ya. Nah, pada waktu itulah sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita ini makhluk Allah yang harusnya kalau kita itu mamanya 1, 2, 3, 5 tahun ke depan itu kita menginginkan sesuatu dan itu penting bagi kita. Nah, saat ini kita harus lakukan, kerjakan. Contoh mamanya, beberapa kali saya cerita tentang wafis sama iris kukum, di langit ada jalan rezekimu. Nah, salah satunya itu rezeki kan jadi jodoh. Jodoh bisa, harta bisa, semuanya bisa, termasuk Allah memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan itu bukan berarti tidak ada ujian, enggak, tetap ada ujian tapi terselesaikan atas izin Allah, itu ketenangan ya. Nah, pada saat itu kita memang sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang paling dekat itu harus kita pahami. Sholat harus kita jaga, baca Quran, kemudian apalagi di dalam 2, oke, puasa, itu dulu yang wajib dulu ya. Kalau wajib sudah, sunnah dikerjain ya, sudah. Kemudian dengan orang tua. Nah, dengan orang tua harus hormat. Kalau hormat ini bagaimana ceritanya? Berarti orang tua dalam bentuk apapun, salahnya orang tua, cerewetnya orang tua, kita harus menerima. Ada taman Pak Ustadz nih? Iya, monggo. Ketika kita sebelum mempunyai jodoh ya, itu kan Allah sudah memerintahkan bahwa kita harus ta'aruf dulu kan. Iya, Nah, betul. ta'aruf dulu di situ ada ayat yang berikutnya. Cari orang yang mulia menurut Allah. Ya. Ada orang takwa kan gitu Iya. ya. Kita nyarinya ke situ. Nah, Agamanya, imannya. gitu, nah ya. setelah dari situ Nabi pun nyontohin. Nah, kemudian nikahin wanita sebab karena hartanya. Itu yang saya cari gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang boleh. Memang boleh. Artinya begini, jadi kalau misalkan kita dalam keluarga hismin gitu ya. Waalaikumsalam. Mana sih? Ini ngomong jodoh langsung pergi. Assalamualaikum. Hati-hati. Gitu. Gimana lagi tadi yang? Nah,
kalau misalkan kita punya istri boleh dikatakan kaya, kan kita nggak terlalu capek gitu loh. Bener. Artinya, Oh gitu. ya maksud gua di samping ya kan namanya cowok mah. Kalau saya melihat Ustaz ngomong begitu itu bercandaan. Iya, kalau ini bercandaan. Intinya mah Ya, boleh, artinya- intinya boleh. Lah artinya kan kita kan nyari yang kaya kan gitu kan. Ya, Mertua yang kaya, apa anak yang kaya? ya anak yang kaya lah kalau mertuanya. Ustaz, saya mau tanya, kamu udah dapetnya kaya? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. maksudnya kaya hati, ya Kayak senyum. ya kaya senyum gitu. Tapi giginya buat saya doang. Oh iya iya. Lah ya kalau buat orang lain kan repot juga. Setiap orang disenyumin kan repot juga. Nah, ntar Loh, kalau itu masih enak. salah Ustaz. penafsir gimana? Itu kalau itu masih enak kalau orang disenyumin, Nah. masih boleh. Nah. Kalau kambing disenyumin. Nah, betul. Mulai kapan? Kan begitu. Udah dibawa ke Cilandak belum? Itu yang Boleh Ustaz. Jadi boleh. kalau memang itu nggak punya ya karena kecantikannya ya. Iya. Nah kalau cantik ya istilahnya modal perempuan kan paling cuma 45 tahun kesananya udah kisut kan begitu kan. Nah ini kan kalau misalkan cantik masih ada diandelin cantiknya masih dapat kan begitu. Datang dari kerja itu capek-capek tuh lihat itu seneng, seger. Dia senyum, aduh apalagi kalau dandan molek dah. Udah begitu rumahnya kinclong kan, Iya. bininya moblong-moblong ya, mobilnya melong. Pakai daster. Daster cap butterfly. Nah, iya bang. Setelah 45 tahun, 45 tahun. nyari lagi. Enggak sih, enggak. Guys, itu Pak Haji Hasan jangan didengerin ya. Tak Pak Haji Hasan itu bercanda. Coba suruh beneran. Nggak berani. Ngomong aja. Jangan itu ya. Nah kan ibarat apa Ustaz? Dia kan ibarat apa petir gitu. Jugur ya hujannya kagak. Ada hujannya bukan air, fluorasin. Aduh. Iya, memang itu yang harus kita ketahui. Jadi jodoh itu sebenarnya harus kita memang betul ya. Tapi sebelum kita mencari di titik 3, 4, 5 tahun ke depan itu sudah harus kita persiapkan sekarang. Jadi dekat kita pada Allah, dekat kita pada orang tua. Karena apa? Dekat kita dengan orang tua itu juga menentukan nanti dapat anak atau belumnya, itu salah satunya dari situ. Walaupun semuanya itu haknya Allah, iya, tetapi selama ini orang nggak pernah tahu. Banyak kasus ya, seorang wanita mamanya dia tidak komunikasi dengan ya mamahnya itu, ibunya itu kurang bagus. Itu kan ada untuk penyempitan pada ovarium sehingga spermanya nggak bisa ke arah ovarium. Nah, masalah-masalah itu tuh sebenarnya masalah akhlak juga. Itu kalau udah masuk ke dalam rumah tangga ya. Iya, yang masuk dalam rumah tangga ini contoh, Ustaz. Jadi kalau si wanita tadi kurang dekat dengan ayahnya, laki-laki nggak didekatkan, belum didekatkan oleh Allah Ta'ala karena dia belum bisa menghormat ayahnya. Oh iya. Gitu, paham ya? Iya, sosok Jadi, laki-laki gitu ya, yang sosok laki-laki pertama gitu. itu. Karena pada waktu dia itu belum bisa menghormat ayahnya, ya Allah belum memberikan laki-laki. Karena apa? Lo sama ayahnya dia nggak bisa menghormat kok. Mau cari suami yang baik menurut doa dia nggak ketemu. Nah, itulah makanya kalau saya sering, kalau ibaratnya saya sering menemukan jamaah mbak-mbak yang cantik-cantik itu cantik saya lihat. Di mana? Ada Ustaz. Jangan di YouTube sini. Ustaz. Nanti di balik layar. Aduh. Nah, di situ cantik-cantik waktu saya lihat memang rata-rata dia enggak sering jengkel, sering marah sama ayahnya. Oh, iya. Nah, disitulah saya tanya, sering marah sama ayah? Iya Ustaz. Oh, alhamdulillah jujur. Terus kemudian saya bilang, udah minta maaf sama ayah. Padahal yang nganter ya ayah, ibunya. Minta maaf sama ayah, jangan diulangi lagi, mulai hari ini berubah. Nah, 1 bulan, 2 bulan lagi, alhamdulillah dia ada kenalan. Nggak cuma 1, bisa 2, bisa 3, beberapa kasus seperti itu. Sehingga dia bisa milih. Tentukan pilihanmu, seperti itu. Banyak hal seperti itu. Kasus-kasus seperti itu sama, rata-rata sama. Wanitanya cantik, kayak artis.
Dia itu kalau punya cowok itu yang morotin, loh kan lucu. Iya. Jadi udah morotin, tidak seagama. Saya cuma tanya, kamu sama bapak kamu tuh jengkel sering berantem nggak? Berantem kalau saya bilang, bukan jengkel, berantem. Udah Dia ketemu. bilang, iya. Oh. Nah dengan berantem inilah, Allah itu selalu mendekatkan si wanita itu dengan orang yang lain agama. Nah, itu kunci sebenarnya. Ini ngomongin saya banget ya. Oh gitu ya? Iya ngomongin saya banget. Kalau yang cowok nggak dapet jodoh gimana Pak? Sama, dia kurang dekat dengan ibunya. Oh. Atau dia meremehkan wanita dulu ya.